Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Devita Putri dengan NIM 112317339. Pada video ini saya ingin mempresentasikan materi akuntansi forensik dan audit investigatif, khususnya pembahasan pada bab 9 sampai bab 14 yang meliputi watchdog dan bloodhound, kriminologi dan victimologi, kemudian ada whistleblowing, dan yang terakhir yaitu red flag. Nah, sebenarnya materi ini tuh penting ya, karena membantu kita dalam memahami bagaimana kecurangan itu bisa terjadi, kemudian bagaimana sih cara mendeteksinya, serta peran kita seorang auditor forensik ya dalam mengungkapkan sebuah fraud. Untuk materi yang pertama yaitu watchdog dan bloodhound. Nah, dalam akuntansi forensik, auditor itu sebenarnya memiliki dua peran penting ya. Yang pertama yaitu sebagai watchdog atau sebagai pengawas, dan yang kedua yaitu sebagai bloodhound atau penyelidik. Nah, dalam akuntansi forensik itu, auditor sebagai watchdog itu bertugas untuk mencegah terjadinya sebuah kecurangan dengan memastikan sistem pengendalian internal itu berjalan baik dan sesuai dengan prosedur. Contohnya, setiap perusahaan itu kan auditor itu tiap bulannya rutin ya memeriksa arus kas, arus persediaan, prosedur otorisasi transaksi. Nah, dengan adanya pengawasan ini tuh memperkecil kecurangan, peluang karyawan untuk melakukan fraud. Nah, kemudian peran yang kedua seorang auditor yaitu sebagai bloodhound atau penyelidik ketika kecurangan itu sudah terjadi. Maksudnya gimana? Contohnya yaitu misalkan nih, perusahaan tadi mengalami penurunan hal yang tidak wajar. Nah, auditor ini kan pasti akan menelusuri setiap transaksi yang terjadi. Nah, pada saat menelusuri itu, ternyata auditor itu menemukan transaksi fiktif yang sengaja dibuat untuk menutupi kerugian. Nah, dalam kondisi ini, maka auditor berperan sebagai bloodhound atau pengungkap kecurangan fakta sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya intinya watchdog itu berfokus pada pencegahan, sedangkan bloodhound itu berfokus pada pengungkapan dari sebuah fraud itu. Nah, untuk materi yang kedua yaitu kriminologi dan victimologi. Nah, kriminologi itu adalah ilmu mempelajari kejahatan dan pelaku kejahatan. Nah, termasuk alasan-alasan yang seorang itu dalam melakukan kecurangan. Nah, dalam akuntansi forensik, kriminologi itu membantu auditor mengungkap motif pelaku dari fraud tersebut, seperti ada tekanan ekonomi, kesempatan yang terbuka, dan lemahnya pengawasan. Nah, contoh kejadiannya misalkan ada seorang bagian keuangan nih, dia memiliki masalah keuangan pribadi karena sistem pengawasan yang perusahaan yang tidak ketat, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan penggelapan dana. Nah, jadi kriminologi ini motif pelakunya itu memang jelas ya, berarti tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan gitu. Kemudian untuk victimologi yaitu ilmu yang mempelajari korban kejahatan. Nah, dalam kasus fraud itu korban itu tidak hanya perusahaan ya, tetapi juga bisa pemilik, investor, karyawan lain, bahkan jika itu meluas itu bisa jadi dapat yang menjadi korban itu adalah masyarakat. Misalkan tadi ya, seorang karyawan itu kan melakukan fraud dengan penggelapan dana. Jadi yang pasti korbannya itu berarti ya perusahaan itu. Nah, korban yang kedua, jika itu terjadi, investor akan menjadi korban. Bahkan jika perusahaan itu terus terjadi penggelapan dana, bisa jadi perusahaan itu akan bangkrut dan berdampak juga
juga kepada masyarakat seperti itu. Jadi dengan memahami kriminologi dan viktimologi, auditor itu dapat melihat fraud secara menyeluruh, baik dari sisi pelaku, si pelakunya itu yang mau penggelapan dana, maupun si korban yaitu perusahaan, pemilik, investor, bahkan masyarakat seperti itu ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu whistleblowing. Nah, whistleblowing itu adalah tindakan melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi, baik itu di dalam karyawan itu sendiri atau di luar karyawan itu sendiri. Nah, sistem whistleblowing itu sangat penting karena sering menjadi sumber awal terungkapnya kecurangan. Maksudnya gimana? Misalkan seorang karyawan itu mengetahui bahwa atasannya itu memanipulasi laporan keuangan. Nah, melalui sistem ini, karyawan tersebut itu dapat melaporkan kejadian tersebut tanpa identitasnya diketahui. Kenapa? Karena di sistem whistleblowing itu ada menjaga kerahasiaan pelapor. Kemudian ada memberikan perlindungan hukum. Dan yang ketiga, menyediakan tindak lanjut yang jelas. Nah, dengan sistem whistleblowing ini, maka perusahaan itu dapat mendeteksi fraud lebih dini gitu. Kemudian materi yang terakhir yaitu red flag. Nah, red flag itu apa? Red flag itu adalah tanda atau indikasi awal adanya kemungkinan kecurangan. Red flag itu tidak langsung membuktikan fraud, tetapi menjadi peringatan bagi auditor. Nah, contoh fraud, contoh red flag dalam praktik sehari-hari kita itu biasanya yang paling banter, paling banyak itu yaitu gaya hidup pegawai yang tidak sesuai penghasilan. Terus ada transaksi keuangan yang tidak wajar, ada dokumen keuangan tidak lengkap, dan manajemen terlalu tertutup. Jadi jika salah satu dari 4 tadi muncul, kita harus waspada. Tapi jika 2 dari 4, 3, 4 atau bahkan 4-4-nya muncul, maka auditor itu harus segera melakukan audit investigatif seperti itu. Sebagai kesimpulan, akuntansi forensik dan akuntansi investigatif memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan keandalan informasi keuangan. Peran watchdog dan black hawk, pemahaman kriminologi dan viktimologi, penerapan whistleblowing, serta identifikasi red flag merupakan alat utama dalam mencegah dan mengungkap kecurangan. Dengan penerapan akuntansi forensik yang baik, diharapkan perusahaan dapat meminimalkan resiko fraud dan meningkatkan kepercayaan publik. Sekian video presentasi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Kemudian maaf jika ada salah kata dan tutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.